Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panca Edi Kurniawan, mahasiswa Teknik Sipil kelas B, rekayasa nilai dengan NIM 210101181401506. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas rekayasa nilai saya yang berjudul Studi Value Engineering pada proyek transportasi Jalan Nasional 826 Palmetto Expressway. Studi Value Engineering kali ini digunakan pada suatu proyek di salah satu negara bagian Amerika Serikat, yaitu di Miami-Dade County, yaitu digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu proyek transportasi, yaitu di Jalan Nasional 826 Palmetto Expressway. Nah, tujuan dari dilaksanakannya studi ini itu adalah digunakan untuk menambah 2 lajur tambahan di setiap jalur di sepanjang koridor tengah di jalan Miami-Dade County tersebut. Jadi fungsi dari lajur tambahan ini itu untuk meningkatkan mobilitas kendaraan. Terus yang kedua itu untuk mencegah kemacetan atau mengurangi kemacetan lalu lintas. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan atau menyediakan tambahan dari pilihan lajur untuk berkemudi di sepanjang Jalan Nasional 826 Miami-Dade County. Karena kita ketahui bahwa dari laporan ini bahwa jalur tersebut merupakan jalur yang sangat padat dan jalur yang paling banyak diminati oleh pengendara, khususnya pengguna lalu lintas di prasarana transportasi di daerah tersebut. Dan kita masuk ke data umum proyek. Yang pertama itu adalah judul proyek. Jadi judul proyek ini dituliskan di laporannya, yaitu Value Engineering for Transportation Improvements that worth 826. Kemudian yang kedua adalah konsultan. Konsultannya itu dari PMA Consultants LLC, itu dari Miami sendiri di Amerika sana. Kemudian yang ketiga adalah waktu dan lokasi. Jadi proyek ini itu berlangsung selama 5 hari, yaitu 14 sampai 18 Mei pada tahun 2012 di Miami-Dade County, Florida, United States of America. Terus yang terakhir adalah pemilik proyek. Pemilik proyeknya itu dari Florida Department of Transportation atau FDOT. Kemudian metodologi yang digunakan pada studi ini yaitu ada tahapan-tahapan value engineering study dulu. Yang pertama adalah pre-workshop preparation. Jadi di tahapan ini para tim mengumpulkan informasi terkait pengembangan proyek. Kemudian langkah kedua yaitu value engineering workshop study. Di sini ada beberapa fase-fase, yaitu ada informasi, analisis fungsi, kemudian ada kreatif, evaluasi, development, dan presentasi. Kemudian yang terakhir adalah post workshop study phase. Di sini para tim mempersiapkan untuk membuat proposal hasil study value yang akan dilaporkan kepada pemilik proyeknya. Di sini tadi saya sebutkan ada beberapa tim yang berisi partisipan-partisipan. Di sini terbagi atas beberapa role yang berbeda. Yang pertama itu ada untuk road design, itu dari Andi Garganta. Kemudian ada structures itu dari Heling Zhang. Construction itu Mikhail Dobrowski, dan sisanya bisa dibaca sendiri. Jadi di dalam laporan ini atau di dalam laporan proyek value engineering ini ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang digunakan guna untuk meningkatkan kualitas proyek tadi. Jadi para engineer itu menggunakan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang akan digunakan atau tidak digunakan dalam proyek ini. Nah, rekomendasi-rekomendasi itu ada 6 yang paling penting dan 6 yang paling utama di proyek ini. Yang pertama itu adalah rekomendasi nomor 6. Jadi di rekomendasi nomor 6 ini engineer mempertimbangkan 4 lajur tambahan per 1 lajur dengan adanya bahu jalan penuh di lajur yang dikonstruksi setiap lajur. Jadi di sini ada gambarnya sendiri. Di situ ada, awalnya kan itu ada 4 lajur. Kemudian ditambah 1 lajur tambahan. Kemudian dengan adanya 1 shoulder. Di situ shoulder itu maksudnya bahu jalan penuh gitu. Jadi ini yang digunakan. Jadi ini per jalur. Ini kita berarti ini jalur sebelah kanan. Nanti ada jalur sebelah kiri sama. Jadi 2 lajur tambahan itu setiap jalurnya itu 1. Di sini potential revenue-nya itu sekitar $5.360. Itu minimumnya. Kemudian yang kedua itu adalah rekomendasi nomor 13. Jadi ini dari Northwest nomor 36 itu sampai Northwest 58. Itu diatur ulang garis tengah northbound-nya ke arah timur sepanjang front edge road. Jadi di garis tengahnya itu diatur ulang. Jadi penambahannya itu ada pada bagian dalam, bukan bagian luarnya. Di sini potential value added-nya itu sekitar 1.282
$150.000. Kemudian rekomendasi yang ketiga itu adalah rekomendasi nomor 16. Jadi ini di interchange I75. Garis tengah aluminiumnya itu harus diatur sekitar 10 sampai 12 kaki di dalam bahu jalan. Nah, di sini potential value added-nya itu sekitar 3.428. Rekomendasi selanjutnya itu adalah rekomendasi nomor 19. Di sini potential value added-nya itu sekitar $7.632.000, di mana di sini antara Northwest 74 dan OKGB Road itu dilebarkan lajur southbound ke arah barat untuk menyediakan 12 kaki di dalam bahu jalan dengan cara mengatur ulang pintu masuk dari OB Road, atau di sini apa istilahnya, membebaskan ya, atau membeli sejumlah hak dari jalan. Jadi kan itu jalan milik negara itu dibeli untuk menjadi tambahan lajur di sini. Rekomendasi terakhir itu adalah rekomendasi nomor 22 dan 23. Kalau 22 itu potential cost-nya itu $940.000, kalau yang 23 itu sekitar 2 juta sampai 5 juta dolar. Nah, di rekomendasi 22 ini gambarnya ada di sebelahnya itu, yaitu di rekomendasi 22 itu di section konstruksi 5. Di situ ada tulisannya untuk proyek menghindari pengerjaan ulang. Jadi di sini untuk menghindari pengerjaan ulang serta penggilingan dan pelapisan ulang biar nggak kerja double, itu diperpanjang jalur antara kelima ke arah selatan. Jadi jalur lajur yang di sini itu diperpanjang untuk menghindari dari pekerjaan ulang. Kemudian yang terakhir itu rekomendasi 23. Di sini cuma menambah variabel batas kecepatan di lajur umum. Jadi setelah dikonstruksi, di situ ditetapkan ada variabel, jadi ada batas kecepatan maksimumnya. Jadi suatu pengemudi yang melewati lajur situ tidak boleh melebihi batas kecepatan. Seperti itu. Kesimpulan dari proyek kali ini itu adalah proyek rekomendasi dengan biaya paling rendah itu adalah rekomendasi nomor 22, yaitu sekitar $940.000, dan rekomendasi yang paling tinggi harganya itu ada rekomendasi nomor 19, itu sekitar $7.632.000. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.